Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Apriliani. Di podcast kali ini saya kedatangan tentunya ada dua bapak-bapak, siapa nih ya? Nanti kita akan berkenalan dan masih seputar dengan isu lingkungan tentunya. Jadi terus saksikan ya perbincangan kita hari ini, pagi ini tentunya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga channel YouTube ini. Oke, kita perkenalan dulu nih ya, langsung dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aminuddin. Bapak Amiruddin dari mana Pak? Saya dari Ketua RW 04 Kelurahan Manjalega, Kecamatan Rancasan. Oke, nah di sebelahnya juga ada Bapak siapa nih? Nama saya Aam Imron. Kebetulan saya Ketua RW 08 Cisaranten Kulon. Saya berada di lingkungan Universitas Unpari ini. Nah, gitu ya. Jadi ini dari tetangga semua sebetulnya ya Pak Iya, ya? betul, Bu. Masih lingkupnya dekat juga dari universitas gitu kan, dan Bapak di belakang ya Pak ya, ternyata RW-nya di belakang dari kampus ini gitu. Tapi kita akan ngobrolin apa aja, yuk simak. Dan ini saya didampingi dengan dua Bapak RW ini ya yang luar biasa, juga aktivis lingkungan, pegiat Proklim. Nah tentunya kita sebelumnya sempat bahas dengan Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas DLH tentang Proklim juga Pak di sini gitu, dan dengan Bu Dede waktu itu gitu ya, kebetulan lagi ada pelatihan Proklim di kampus Universitas Al-Ghifari. Tapi kita mendengar dari perspektif lain nih, dari Pak RW sendiri. Ini tentunya pelaku ya Pak ya, langsung gitu ya, action gitu. Proklim dulu deh, menurut Bapak RW ini apa kira-kira Proklim? Proklim itu singkatan dari program Kampung Iklim. Ya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berpartisipasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca di tingkat lokal gitu. Luar biasa. Ada tambahan nggak kira-kira Proklim yang Bapak sedang terapkan di RW ini apa? Kalau saya dari mulai menyadarkan warga tentang pemilahan sampah, kemudian pemanfaatan sampah, semua sampah gitu. Ada yang organik dan anorganik, ada yang bernilai ekonomis dan lain sebagainya. Itu yang kami terapkan. Kemudian juga kami sedang lakukan penanaman pohon-pohon, karena kalau sekarang itu cuaca itu kalau udah panas ya Bu ya. Betul nggak bisa Kalau prediksi ya, Pak, ya? hujan kalau ini ya mudah-mudahan dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pohon, ya kita jangan tebang lah kalau yang udah tumbuh gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya tambahannya, Bu. Jadi actionnya udah sampai sana ya Pak ya. Iya, Sementara betul. saya dengar juga di RW 4 ya Bapak, di RW 4 Manjalega, Kota Bandung ya Pak ya. Nah itu program apa saja sih Pak yang sudah diterapkan untuk Proklim ini? Jadi alhamdulillah kegiatan di Proklim ini kita banyak program yang sudah saya laksanakan. Yang pertama mungkin dari pengelolaan sampah ya, itu pemilahan sampah organik dan organik tadi. Di sini ada pemilahan sampah anorganik, yaitu contohnya seperti kita mempunyai bank sampah, terus punya sedekah sampah di situ, terus pengelolaan kompos, terus ada buruan sae, terus ada magotisasi, terus ada loseda. Loseda itu lodong siasa dapur, ya loseda. Terus ada biopori, ada drumpori di situ, ada pembuatan ekoenzim, pembuatan ekobrik. Semuanya itu adalah pengelolaan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dan di samping itu juga kita juga punya pengelolaan air hujan. Pengelolaan air hujan itu kita tampung ke dalam ditalang ke drum, sehingga air hujan bisa ke situ. Ini bertujuan untuk supaya kita menghemat air. Istilahnya kita mengambil air dari PDAM, tetapi air hujan itu kita buat untuk
untuk ini lingkungan, air hujan, penampungan air hujan. Terus ada sumur resapan, sama itu juga. Kita menabung air di situ dengan ada sumur resapan. Tujuannya itu bisa menabung air ya, ketika kita kekeringan, terus bisa menginikan tanaman-tanaman yang untuk tanaman-tanaman supaya tidak layu. Sumur resapan di situ. Terus ada juga kita penanaman pohon dengan menghijau lingkungan seperti urban farming Bapak yang saya katakan. Menanam pohon, pokoknya yang ada tempat-tempat yang kita punya lahan sedikit, kita pohon supaya kita untuk penghijauan ya. Terus selain itu juga kita juga menghimbauan kepada masyarakat, khususnya bahwa kita harus memilah sampah dengan baik. Terus himbauan yang lainnya seperti tadi, kita tidak boleh menebang pohon, tidak boleh pembakaran, seperti itu. Terus ada edukasi lingkungan anak-anak. Oh, ke anak-anak juga. Anak-anak juga, karena di saya khususnya di area Lombat itu tanaman pohon-pohon yang ada di sekitar itu kita pakai nama, Bu. Nama, padahal udah tahu tapi kita pakai nama supaya oh ini pepaya, ini sirsak, ini. Jadi kelihatan kita atau pohonnya ada berapa gitu kan. Anak-anak edukasi di situ. Selain kita pemilahan sampah, saya malahan bekerjasama dengan yang karena ada daycare di situ. Kebetulan istri saya juga ngajar di situ, jadi nyambung gitu ya. Nyambung ya. Ini anak-anak dari anak-anak ini bisa edukasi tentang lingkungan, pemilahan sampah, tentang kompos, tentang maggot itu ada di saya. Terus yang lainnya juga gotong royong ya, itu jelas gotong royong, kampanye lingkungan tadi seperti itu, Bu. Banyak program, alhamdulillah. Wah, pokoknya keren. Menarik sekali ya Pak ya, keren nih, banyak programnya ternyata. Jadi mungkin familiarnya jangan sampai hanya di RW-RW Kota Bandung aja gitu. Harusnya RW-RW yang lain di luar Kota Bandung gitu ya. Atau minimal tetangga ya Pak ya nih, Kabupaten Bandung, Bandung Barat gitu. Semuanya saya rasa bahwa program iklim ini sudah menjadi nasional ya Pak ya, betul ya Pak ya? Nasional. Sudah menjadi nasional, harusnya bisa diikuti semua. Kayaknya kalau misalkan tadi air hujan kita tampung, sumur resapan ada, kemudian melibatkan anak dalam program iklim ini, saya rasa semuanya akan berjalan lancar aja ya Pak ya, enak gitu, kita menghirupnya juga aduh tenang gitu ya, jadi asa di kota tapi asa di lembur gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau dari Pak RW 8 nih di daerah Kisaran dan Kulon, itu saya sempat, maksudnya saya pernah ke daerah belakang juga nih ya Pak ya gitu, artinya apa ya Pak yang menjadi program unggulannya nih kira-kira, atau di Buruan Sae kah, atau di Kampismannya, atau di apa gitu kira-kira? Kalau saya sebenarnya awalnya itu sebelum ke Proklim ya, dan artian Proklim itu sekarang udah agak bergeser. Dulu itu kan lingkupnya RW, namanya program kampung. Kalau sekarang udah program komunitas. Ya, program komunitas iklim. Kalau saya mulai bergeraknya dari mulai Kang Pisman. Setelah Kang Pisman, kemudian kita ke KBS, kawasan bebas sampah. Nah, setelah berjalan beriringan antara Kang Pisman sama KBS, kemudian saya juga ke ini Buruan Sae. Kan itu udah dua dinas ya, DLH sama DKPP. Pertanian. Ya, nah setelah itu berjalan jadi 3 gitu, berjalan 3, kemudian barulah karena ada yang mau masuk Proklim Lestari, kemudian tadi kata Pak Amin harus punya binaan 10, kayak multi level gitu. Kalau Proklim itu. Jadi kalau mau masuk Lestari itu harus punya binaan 10. Iya, syaratnya kan begitu ya. Ya, akhirnya saya jadi binaannya gitu yang mau masuk ke Lestari. Nah, akhirnya kita karena udah ada 3 itu, Kang Pisman, kawasan bebas sampah, kemudian Buruan Sae. Nah, persyaratannya udah masuk nih ke Proklim Pratama gitu. Masuklah saya ke Proklim Pratama gitu. Akhirnya sekarang saya ada di posisi
Proklim Madia. Mungkin tahun depan atau Utama. kapanpun saya ke Utama. Dan selanjutnya mungkin ngikut Pak Amin saya Proklim Lestari. Kalau di Lestari gitulah ya. Kalau di daerah saya kalau yang namanya unggulan belum ya. Karena sebenarnya kalau di Proklim itu harus banyak dampingan. Betul. Apa yang dikatakan sama Pak Kepala Dinas gitu ya, bahwa kita itu kan ada pentahelik, ada mitigasi, adaptasi, sama kelembagaan. Nah, kalau di pentahelik ya alhamdulillah dampingan Unpari itu kan apa namanya akademisi udah mulai nih ke Proklim. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi Unpari yang sudah mendampingi Proklim saya untuk di Proklim ini. Yang belum itu saya apa namanya dari perusahaan, saya belum punya CSR. Sama, Pak. Tapi kalau yang dari kelurahan, kecamatan, DLH-nya itu kelembagaan dari pemerintah mah support lah, support sarpras, binaan dan lain sebagainya udah kami rasakan gitu. Nah, kedepannya saya juga mau kalau CSR udah masuk itu ada program dari mereka yang masuk. Saya mau sebenarnya udah terpikirkan ada TTG, teknologi tepat guna, misalnya ada nangkep sinar matahari untuk jadi energi yang terbarukan lah. Angin kita tangkap buat energi listrik juga. Kemudian saya punya yang namanya seperti tank komunal, insya Allah itu kita tangkap gas metannya juga buat energi gitu. Itu Bu yang saya mau ke depannya dan mau jadi apa tadi unggulan gitu. Betul. Mohon doanya aja dan saya mau support Unpari itu di wilayah saya gitu. Ke depannya Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau berbicara berbicara tentang Proklim ini ya, Bu Dedeh dekan kita ya di Fakultas Teknologi Pertanian juga sudah aktif gitu ya berkomunikasi dengan DLH, tentunya berkomunikasi terus Pak, bahkan tim enumerator untuk pengisian SRN di ini juga ya. Itu adalah dari mahasiswa Universitas Al-Ghifari gitu. Kemudian BIMTEK dan segala macamnya tentang Proklim, bahkan bukan hanya melibatkan mahasiswa, bisa jadi dosennya pun ditarik untuk ikut gitu ya Pak ya. Tapi tadi menarik. Kira-kira Pak, kalau berbicara tadi ya, Pentahelix di dalamnya ada akademi dari akademisnya gitu ya Pak. Kita sebagai perguruan tinggi gitu di Universitas Al-Ghifari ini, apalagi ini lokasinya berdekatan ya Pak ya. Bapak di Majalengka itu dekat, kita istilahnya tinggal nyebrang nih ya, lurus tinggal nyebrang sedikit. Dan Bapak juga di Cisaran Kulon masih masuk wilayah kita, hanya beda RW gitu. Tinggal ke belakang. Nah, apa Pak kira-kira harapannya yang bisa kita sinergiskan, kita kolaborasikan? Yuk sama-sama gitu, ada program apa gitu yang mungkin pengabdiannya tadi gitu ya, pengabdian kepada masyarakat kah atau apa kira-kira gitu Pak, dari Universitas Al-Ghifari gitu kira-kira ya. Boleh bebas. Paling kalau dari saya itu karena kalau di kami itu SDM Bu, sumber daya manusia. Maunya sih dari anak mahasiswa atau dosen itu saya butuhnya itu sosialisasi atau apa namanya keluarga itu memberikan apa namanya edukasi tentang bahayanya limbah B3 atau pemilahannya. Itu butuh dan warga masyarakat itu harus simultan lah, harus terus menerus diedukasi. Kemudian kalau tentang TTG-nya, teknologinya juga kita perlu lah. Istilahnya kita udah menghasilkan pupuk organik cair atau apa namanya buat kompos gitu. Nah, kami belum tahu kandungan-kandungan tersebut gitu. Apakah N-nya apanya kandungan pupuknya itu apa aja kan kita butuh
butuh penelitian yang dari tingkat akademisi gitu. Jadi kita bisa membuat label di kemasannya itu, kalau misalkan POC, ini kandungan pupuknya itu ini buat buah, ini buat akar, ini buat daun. Nah, kami mah nggak bisa gitu. Mungkin akademisi nanti Universitas Pertaniannya yang yang tahu persis itu gitu. Nah, ini kandungan komposnya itu untuk misalnya bisa aja lah umum, tapi untuk sayuran, untuk tanaman keras, ini untuk buah gitu. Itu yang saya harapkan, yang dari Kampus tadi itu. bisa sinergi ya Pak ya? Kampus bisa membantu kami biar kita bersinergi. Siap. Itu mungkin dari ini saya. masukan nih ya di nanti kita catat tuh Pak dengan headline nih ya, bahwa Universitas Al-Ghifari itu bisa bersinergi. Nanti kan kita juga viralkan ya Pak ya di media sosial Ghifari, di media sosial Pak RW juga. Nah, harapannya nih Pak dari Majalengka lah, dari Pak RW, untuk apakah mahasiswa juga bisa melakukan tadi Pak sinergi ke sana, kolaborasi, atau ada program apa gitu yang bisa dikerjasamakan gitu, kita membantu ke sana, kira-kira apa Pak? Biar mahasiswa yang mendengar langsung gas ke sana, jadi dosen yang mendengar bisa perkuliahannya dialihkan langsung ya Pak. Siap. Secara langsung praktik, ini bukan hanya teori. Ya, kalau menurut saya bagus sekali ya kalau di Unpari ini bisa ke sana gitu, masuk ke dalam khususnya untuk program lingkungan ini, khususnya Proklim. Di situ kan banyak sekali yang harus kita dedikasikan ke masyarakat, khususnya untuk pengelolaan lingkungan ini gitu. Kita belajar tentang kompos, tentang ekoenzim, tentang yang lainnya. Mungkin sama seperti Pak Andre katakan, kita harus punya sumber daya manusia itu sendiri. Karena saya juga punya ini Pak ya, manggotisasi. Ya sama. Ya. Itu hasilnya saya udah mulai ada hasilnya dengan membuat air lindinya, kasgotnya, terus pupuknya. Itu juga kan seperti yang tadi katakan, harus ada, hanya membuat bisa aja buat aja gitu ya, membuat, tapi kandungannya saya ingin tahu kandungannya seperti apa gitu kan. Diteliti. Saya kemarin aja pas hari Minggu Pak Bu Dedeh ya ke sana. Ini hasilnya Bu, saya punya hasil dari penggotisasi, sudah dikemas air lindinya, terus ini pupuknya yang kasar, kasgotnya. Nah ini dicobalah kandungan air lindinya, keasamannya ternyata memang sudah alhamdulillah ada asam. Ekoenzim juga sama, tadi dites keasamannya udah. Di situ kan ada bentuk pembusukan seperti itu. Nah ini membutuhkan sumber daya manusianya seperti itu. Dari akademis tentunya dilakukan risetnya Pak ya, nggak asal. Gitu. Kalau mungkin kita prakteknya mah bisa nih, gitu bisa. Nih, silahkan diuji kandungannya gitu ya. Dan alhamdulillah memang di Universitas Al-Ghifari terwadahi, fakultasnya memang ada gitu ya. Dan kita meningkatkan juga regenerasi ya. Iya betul. Supaya ada regenerasi. Yang saya lihat kalau saya kunjungan, kebanyakan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua gitu kan ya. Tapi saya pinginnya itu ada regenerasi. Nah ini mahasiswa ini mungkin bisa sebagai nantinya regenerasi ke depannya, membina lingkungan ini. Lingkungan, ya betul-betul ya Pak ya. Jadi memang bukan hanya teori saja di kelas, tapi dibawa nih prakteknya ke lapangan gitu ya Pak ya, dari pengolahannya bahkan sampai kepada menemukan isi kandungannya apa. Nah itu kan jadi kolaborasi baru nantinya ya Pak ya gitu. Nah tentunya kita jeda sebentar terlebih dahulu ya teman-teman dari Universitas Al-Ghifari tentunya ya. Kita akan hadirkan langsung nih Bu Dekan ya. Bu Dokter Dedehnya, nggak apa-apa ya, kita akan hadirkan langsung mendampingi saya supaya saya tidak perempuan sendiri nih di antara dua bapak-bapak ini ya. Kita akan ngobrol dan singkat saja tentunya. Ya, kita panggil terlebih dahulu Bu Dokter Dedeh Rosmaniar, silahkan. Sebetulnya kalau kita ke Proklim itu Tridharma perguruan tinggi itu masuk semua. Ada pendidikannya, penelitiannya, pengabdiannya, itu bisa dilakukan di lokasi Proklim gitu. Nah, tinggal kita itu bagaimana mensinergikan antara kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan Proklim itu sendiri.